aku selalu mimpi yang sama di satu tempat. Dan tapi di dalam mimpi aku sadar, ya mimpinya kesini lagi. Dipikirku waktu itu aku bakal ketemu sama kiai mungkin atau gitu kan, ustadz, atau ustadz gitu kan, yang rumahnya adem gitu. Tapi pas aku datang ke sana, ternyata aku kaget. Dia bilang kalau misalnya ngerasa mau jatuh, jatuhin aja, jangan dilawan. Dan itu memang kerasa teh. Di situ aku juga sadar yang kayak, oh ini tuh hal-hal kayak gini beneran ada ya. Kok aku bisa gini ya, aku bisa jatuh tanpa aku mau gitu loh. Terus aku lihat di dinding kamar mandi aku ada bercak darah. Tadinya nggak ada? Tadinya nggak ada, jam 1 aku kesana itu nggak ada. Tapi hati aku makin gelisah teh. Iya. Aku makin nggak tenang, aku ngerasa dia nggak beres. Jatuhnya lebih ke gantung waris kalau kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha Darama? Alhamdulillah, ya Allah terima kasih. Kalian selalu setia nontonin, komenin yang baik-baik, kasih support, kasih masukan ke channel YouTube Ria Puspita Official. Nah buat kalian yang mau jadi narasumber nih, masih bingung hubunginnya kemana, mau chatnya kemana, langsung hubungi admin. Nanti ada beberapa admin aku yang akan respon kalian. Nah kalau kalian mau requestnya nggak mau di studio deh teh, mau ikut sekalian penelusuran, boleh. Chat aja ke admin, bilang ke admin saya mau ikut teteh penelusuran. Jadi kita ceritanya podcastnya di tempat lokasi penelusuran, terus kalian penelusuran. Nah buat kalian yang masih nanyain bagaimana cara konsultasi, penanganan, datang ke tempat praktek aku atau ngundang aku ke kota kalian, hubunginnya admin Ririn dan admin Sasi. Nah nih, dua ini kalian hubungi. Kalau kalian masih dapatnya mereka slow respon, ya mohon ditunggu, berarti aku sedang ada ngerjain apa atau lagi kayak syuting YouTube kayak gini, ya mohon dimengerti ya. Chat lagi aja, tanya lagi kapan jadwalnya atau kapan mau online-nya. Oke. Buat sahabat misi semuanya yang lagi sakit, kita doain semoga sehat. Terus rezekinya lagi susah, biar diangkat sama Allah dari segala penjuru. Terus rezekinya ngalir seperti air zam-zam, amin ya Allah. Nah buat kali ini kita akan kenalan sama narasumber. Siapa namanya, tinggalnya di mana, ada masalah apa, atau ada gangguan hal mistiskah, kita tanya langsung ke narasumber, kita kenalan. Oke. Assalamualaikum. Ya ampun, siapa namanya sayang, boleh kenalan sama sahabat mistis? Oke, terima kasih Teteh. Perkenalkan, aku Yeni Kumala. Nama lengkapku sebenarnya Yeni Sri Kumala Dewi. Aku asli dari Bekasi, tapi untuk saat ini aku tinggal di Bogor sendiri. Jadi keluarga memang masih di Bekasi. Semua? Iya, semua. Jadi aku tinggal di Bogor karena memang awalnya aku kuliah di Bogor. Gitu. Jadi akhirnya keterusan karena teman-teman juga di Bogor. Nyamannya di Bogor. Bekasi itu planet mana? Suka bilang katanya Bekasi itu paling beda. Oke, tapi Bekasi tempat paling oke. Kenapa? Banyak banget artis-artis dari Bekasi loh, selebgram ya kan. Fadil Jadi dari Bekasi, bener enggak? Kamu jadi selebgram juga kan? Enggak, aku ikut konten kreator sih. Oke, nanti kita konten selain podcast ya. Aman. Oke, ceritanya dari tahun berapa nih? Yani punya kejadian yang menurut Yani ini beda dari teman-teman kamu atau beda dari orang lain? Yuk boleh, silakan. Ya. Jadi memang cerita ini tuh cerita pribadi aku. Awalnya aku nggak pernah ngerasain apa-apa teh di hidup aku. Maksudnya aku merasa kayak semuanya normal gitu kan. Sampai pada akhirnya memang turning point-nya itu ketika aku kenalan sama pasangan aku yang sekarang, pacarku yang sekarang. Aku kenalan, terus juga akhirnya kita nggak lama aku mutusin untuk ya udah kalau misalnya memang mau serius, karena aku capek pacaran kayak bertahun-tahun. Kalau memang mau serius ya udah ayo kita lanjut ke jenjang selanjutnya. Akhirnya di tahun 2023 itu aku lamaran di bulan Desember. Nah dari setelah lamaran itu aku ngerasa ada beberapa hal yang aku rasakan, dan itu pertama itu aku sering mimpi. Aku selalu mimpi yang sama di satu tempat. Dan tapi di dalam mimpi aku sadar, ya mimpinya kesini lagi. Oh, kamu ngeh kalau mimpi itu balik lagi, terulang lagi? Iya.
Jadi mimpinya itu memang latarnya itu di sekolah, dan itu sekolah SMA aku kebetulan. Di sekolah SMA aku, tapi keadaannya lebih gelap, terus juga dindingnya kotor, banyak daun-daun rambat di dindingnya. Nah, mimpi itu terus berulang sampai akhirnya awalnya aku memang sering kena rep-rep, tapi memang nggak parah. Nggak pernah yang sampai ketika tidur aku bangun sampai teriak. Bahkan mungkin temanku juga pernah tidur bareng sama aku itu ngalamin juga, aku tidur tuh nggak bisa bangun sampai akhirnya teriak bangun itu. Nah, cuman aku mikir secara logika, oh mungkin kebetulan aja aku mimpi ini, kebetulan sama, entah capek atau apa. Sampai akhirnya beberapa waktu ada beberapa hal lagi. Yang pertama itu memang aku sering dapat gangguan itu dari kayak pintu kamarku ada yang buka. Terus nggak cuma mimpi buruk, tapi di dalam mimpi pas kebangun aku ngerasa kaki aku susah gerak. Tapi aku udah sadar, tapi kaki aku nggak bisa bergerak gitu. Kayaknya sakit gitu. Terus aku juga waktu itu memang nggak bisa duduk lama teh. Jadi kalau misalnya aku duduk lama-lama pasti punggungku panas dan punggungku sakit gitu. Terus aku sering dengar ada suara yang jatuh di atas tempat tidur aku. Tapi itu kalau misalnya aku lagi sendiri. Kalau misalnya ada temanku, itu kejadian tuh nggak ada. Jadi semuanya tuh terjadi kalau misalnya aku lagi sendiri. Nah, aku ceritalah sama salah satu temanku perempuan karena dia sering cerita kakaknya itu pernah berobat ke salah satu tempat. Dia berobat ke tempat itu dan aku cerita, dia cerita juga ke mamanya menyarankan untuk ya udah coba aja gitu karena aku ngerasa udah mulai ganggu nih dengan mimpi itu karena kok aku tidur bukannya ngilangin capek tapi bangun tidur aku capek. Gitu. Akhirnya aku dibawa sama temanku ketemu sama tantenya karena tantenya yang kenal sama orang ini. Gitu. Dipikirku waktu itu aku bakal ketemu sama kiai mungkin atau ustadz, gitu kan atau ustadz gitu kan yang rumahnya adem gitu. Tapi pas aku datang ke sana ternyata aku kaget. Kenapa tuh? Loh kok di sini ada banyak lukisan-lukisan Nyai Roro Kidul, terus ada keris-keris yang dipajang banyak banget, bau menyan dan segala macam, bau dupa, terus juga ada patung macan putih gitu kan. Terus aku masih ikutin kan, kayak dipikirku ya udah apapun itu yang penting aku pengen sembuh gitu kan, aku pengen tahu aku kenapa. Aku kesana. Terus si orang itu awalnya ngobrol sama tante temenku sampai akhirnya aku ditanya gitu kan, aku kasih tahu keluhan aku selalu mimpi kayak gini-gini, aku narep-rep segala macem, aku ceritain. Dia disebutnya Aki, si Aki itu tanya ke aku tapi pakai bahasa Sunda, aya turunan anu ngelmu teu, katanya gitu. Terus aku langsung mikir, oh ada kakekku, aku bilang. Nah dia langsung bilang, oh kamu nggak bisa diruqyah, katanya kamu nggak akan bisa cuman dibacain aja karena nggak pada ikut, katanya mereka nunggu di tempat kamu, dia tahu nih kamu mau kesini, katanya gitu. Oh ya udah terus aku harus gimana, aku bilang gitu kan. Jadi dia bilang aku ini turunan, jadi ini turunan dari kakekku yang datang itu, dia mencoba untuk masuk. Dia bilang aku ini memang semua ilmunya kakek turunnya ke aku katanya. Kata dia nih. Kata dia. Nah terus dia bilang kamu harus ikut ritual. Dia bilang kan kamu harus ikut ritual. Cuman aku tanya dulu kata dia ke kamu. Ini teteh mau nggak katanya disatukan sama punya kakek. Dia bilang. Terus aku mikir loh aku nggak bisa diruqyah. Ya udahlah mungkin dengan disatukan. Aku pikir aku bakal bisa jadi lebih tenang gitu kan. Akhirnya yang bikin aku makin bingung, tantenya temanku sama temanku diminta untuk keluar. Itu aku datang ke sana sore dan itu jam udah mepet ke maghrib. Terus aku mikir kok anehnya, kok kenapa dia nggak break maghrib untuk sholat dulu? Kenapa lanjutin ritualnya gitu? Aku diminta untuk ganti baju, aku cuma pakai kain aja. Dan di sana dia minta aku untuk berdiri, terus tadinya awalnya aku duduk, terus dia bilang kalau kamu ngerasa mau jatuh ke belakang, jatuhin aja badannya. Aku nggak ngerasa apa-apa,
ketika aku lagi duduk. Dia suruh aku berdiri, lihat satu titik. Dia bilang, kalau misalnya ngerasa mau jatuh, jatuhin aja, jangan dilawan. Dan itu memang kerasa Teh. Di situ aku juga sadar yang kayak, oh ini tuh hal-hal kayak gini beneran ada ya. Kok aku bisa gini ya, aku bisa jatuh tanpa aku mau gitu loh. Ketarik banget ke belakang. Akhirnya aku jatuh, sampai pada akhirnya aku nggak tahu dia ngapain dulu gitu kan. Terus dia yang kayak, aku juga nggak tahu dia ngapain, tapi aku nggak bisa gerak. Tapi kamu sadar? Antara sadar dan tidak sadar. Aku sadar tapi aku tidak bisa bergerak. Iya. Nah, terus aku sih nggak bisa cerita detailnya, tapi intinya aku merasa bahwa ini menyimpang. Oke. Gitu, dan aku merasa aku dilecehkan. Dari situ di dalam diri aku dan kayak aku tuh kayak nerima bisikan kayak ini salah. Harusnya nggak seperti ini. Kalau misalnya memang ini dari kakek, nggak kayak gini caranya. Nah dari situ aku nggak tahu dia ngapain. Terus dia berusaha buat Teh jangan dilawan, katanya gini. Tapi ya secara tidak sadar memang badanku tidak bisa menerima. Akhirnya selesailah itu. Aku juga masih bisa ngomong. Terus dia bilang apa yang Teteh rasain? Tanya. Saya marah. Aku bilang, saya marah, aku kesel. Aku bilang, kalau mau marah ya marah aja. Ini saya udah marah. Aku bilang, ini saya nggak bisa deh. Kayaknya saya nggak bisa. Aku udah bilang kayak gitu, akhirnya stop. Aku ganti baju. Terus kita ngobrol berdua di situ. Terus dia bilang, ini ada 3 yang masuk ke tubuh kamu. Disebutlah namanya sama dia. Aku dikasih namanya. Kamu kalau misalnya setiap malam apa dia bilang, kamu coba untuk pasang dupa. Dari situ aku udah aneh, kok aku harus pasang dupa? Aku bukan disuruh sholat dan puasa. Aku bilang, kok aku disuruh pasang dupa? Nah, kalau kamu mau ngetes yang ada di tubuh kamu, coba aja kamu sebut 3 nama ini dengan bacaan apa, tusuk jarum ke kamu, itu nggak akan bisa tembus. Dia bilang gitu. Aku memang inget kakekku itu kalau misalnya ngasah golok, ngasah golok, kakekku memang ke tangan gitu. Jadi kalau udah ada bekasnya, oh ini goloknya udah tajam, jadi nggak bisa tembus. Aku pikir kayak, oh mungkinnya dari kakekku, salah satunya itu, gitu. Udahlah dari sana aku pulang sampai di kosan, itu aku ngerasa emang nggak tenang setelah itu. Waktu itu aku mikir kayak ini kayaknya nggak beres. Aku sholat subuh karena itu kan aku malam. Aku nggak bisa tidur, subuhnya aku sholat sampai atahiyatul aja aku lupa bacaannya. Gue kayak sebel ini gimana sih aku sholat tuh aku nggak tahu lagi abis ini mau ngapain gitu. Aku ulang lagi sampai bisa, sampai akhirnya setelah dari situ ya kejadian-kejadian tetap ada, kayak aku ngeliat bayangan atau apa, tapi hati aku makin gelisah. Aku makin nggak tenang, aku ngerasa dia nggak beres. Aku minta tolong sama temenku yang memang aku rasa dia paham soal ini. Aku minta tolong sama temenku, aku dikasih air kelapa, aku nelen satu putih melati. Langsung aku telan satu itu bisa ketelan sama aku. Terus temanku minta ini buang kelapanya, jangan pernah inget atau sebut 3 nama itu lagi. Kata dia udah buang. Aku buang itu di kali di daerah Bogor karena dia minta untuk dibuangnya di kali supaya dia ngalir. Iya. Tapi ternyata itu nggak ngaruh. Itu nggak ngaruh. Sampai di satu malam aku pulang main sama temanku, itu di jam 11 malam. Aku jam 1 aku masih pesen makanan lewat online. Aku makan, terus aku masuk kamar mandi, itu masih aman-aman aja. Nah di jam 3 aku niat kayak aku mau cuci muka, aku mau bersih-bersih nih, kayaknya aku udah ngantuk. Terus aku lihat di dinding kamar mandi aku ada bercak darah. Ada percikan darah banyak di dindingnya. Tadinya nggak ada? Tadinya nggak ada. Jam 1 aku kesana itu nggak ada. Aku kaget kan, kayak ini kenapa? Aku langsung telepon temenku, aku bilang aku mau ke kosan karena aku udah takut. Itu langsung aku sembor, tapi sempat aku dokumentasikan, aku foto, aku videokan. Jadi bentuk darahnya itu bukan darah segar Teh. Jadi darahnya itu kayak ada lendirnya. Iya, darahnya tuh agak
menggumpal hitam, terus ada lendir-lendirnya. Bercaknya emang nggak besar, tapi bintik-bintik kecil ada banyak banget. Aku langsung telepon temanku, aku langsung ke kosannya, aku bilang, aku ceritain, aku ada darah teh, ini gimana ya gini-gini. Aku cerita sama ibu kosku. Karena di tahun 2019 aku ngekos di situ, memang dari awal aku kuliah aku ngekos di situ. Di 2019 memang ibu kosku itu pernah telepon aku, tiba-tiba dia tanya, "Neng pulang sama siapa?" "Sendiri, Bu." "Kenapa?" "Kok Ibu asaan teh ngelihatnya kamu berdua?" "Enggak, aku sendiri, nih nggak ada siapa-siapa juga di kosan." Sampai aku keluar kamar pagi-pagi, itu motor aku udah disembor pakai air, terus tembok-temboknya udah disemborin sama si ibu, katanya. "Kamu pasti tidurnya nggak nyenyak," katanya. "Ibu mah ngerasa kayak ada yang ngikut," katanya gitu. Itu tapi 2019, karena aku nggak nganggap gimana-gimana, dan setelah itu nggak ada kejadian apa-apa. Sampai akhirnya ya aku mikir ke yang terdekat dulu nih, ibu kosnya. Aku kasih tahu lah dia, aku ceritain, ibu kosnya masuk ke kosan aku, dia langsung mual-mual di situ. Dia langsung mual-mual, terus dia bilang, "Ini mah ibu nggak bisa bantu. Jadi cari aja yang memang bisa. Karena kalau misalnya sama ibu takut ibunya yang kenapa-napa," katanya. "Jadi mending dari sekarang Neng cari aja," gitu kan. Oh ya udah. Sampai akhirnya aku cerita ke temanku lagi, dia cerita sama ibunya lagi, aku dibawalah ke daerah Bogor Barat. Ke salah satu pesantren. Di situ aku perasaanku pergi ke sana ya fine-fine aja, nggak kayak sebelum yang gelisah atau gimana. Cuman memang sebelum berangkat memang kejadian ada aja. Iya, terus-terusan. Jadi aku awalnya mau diantar sama cowokku pergi ke sana gitu kan. Tapi aku ribut, itu udah tinggal berangkat tapi nggak bisa. Akhirnya aku telepon lah dia nih, temenku. Aku telepon temenku, "Ayo ikut." Sampai aku bawa motor pun aku sendiri, ku minta cowokku yang naik motor sama temen aku karena aku takut dibawa putar balik. Ya udah, akhirnya kita berangkat ke sana, ke salah satu pesantren. Dia memang petinggi pesantren di sana. Dia bacain aku, dia obatin aku, terus dia bilang katanya ini ada yang ngirim. Ini ada yang ngirim, ada yang nggak suka sama hubungan kamu sama pasangan gitu. Aku mikir, oh mungkin ya udah ini kiriman dari orang gitu kan. Tapi dari situ juga maksudnya kejadian juga masih ada. Aku masih mimpi buruk, masih kena erep-erep dan lain-lain. Dan sebenarnya makanya kenapa aku datang ke sini, aku belum punya jawaban teh untuk soal itu. Aku nggak tahu aku kenapa. Nah kalau reaksi gimana? Saat kamu diobatin sama petinggi si pondok pesantren itu, reaksi di badan kamu gimana? Aku cuman ngerasa punggung aku kayak ada yang nyetrum aja. Aku nggak reaksi yang gimana-gimana. Oke. Terus dari mimpi kamu yang di sekolah itu kan hampir terus-terusan. Di sana posisinya ngapain kamu sayang? Nyari jalan pulang, aku pengen pulang teh. Jadi kayak seakan-akan kamu di suatu kelas kali ya? Atau satu ruangan lah gitu. Di sekolah itu, aku kan maksudnya aku masih ingat betul ya sekolah aku pintu gerbangnya di mana. Tapi di dalam mimpi aku kenapa muter lagi di lorong itu, balik lagi ke kelas mana. Tiba-tiba ketemu makhluk apa, tiba-tiba dikejar, tiba-tiba nggak tahu ada di mana. Tapi memang nggak pernah. Sampai selesai pun kamu keluar dari situ belum? Iya belum, sampai sekarang aku belum pernah mimpi lagi aku keluar dari situ. Mimpi itu masih sampai sekarang? Masih, tapi nggak terlalu sesering dulu. Dulu bisa 1 minggu ya 4 kalinya aku tidur aku mimpinya itu. Gitu. Total berapa tahun jadinya sayang? Dari 2023. Hampir 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Ya baru mau masuk ke 3 tahun ini, 2026. Terakhir berarti ke pondok pesantren. Nah itu gimana rasa di badan kamu? Nah memang setelah dari situ aku ngerasa beberapa gangguan mulai berkurang. Terus juga aku ngerasa aku jadi lebih fit, terus juga punggungku udah gak panas lagi, aku bisa duduk lama. Dulu aku gak bisa duduk tegak kayak gini lama-lama. Terus juga suara jatuh di atas tempat tidur aku udah gak ada lagi, bercak darah juga udah gak ada lagi. Memang sekarang semuanya udah lebih normal dari biasanya. Cuman memang kalau misalnya untuk jawabannya aku kenapa, itu dari mana, yang darah itu dari mana, itu aku masih belum tahu sampai sekarang. Oke, kalau hubungan kamu sama pacar kamu kayak gimana?
Baik-baik aja teh. Baik-baik aja. Kebetulan memang di bulan ini aku mau nikah. Oh bulan ini bener? Iya. Masa di Januari banget gitu Januari ya? ini. Di Januari ini aku mau nikah. Cuman memang ya selama hubungan itu memang rasanya berat. Rasanya berat banget. Nggak cuma hubunganku yang sekarang sih. Memang sebelum-sebelumnya juga. Begitu? Iya, jadi entah kenapa si orang yang pertama kali aku datangi itu, yang aku melakukan ritual itu, dia memang bilang, ya memang pas lihat aku juga dia bilang kasihan, banyak rasa sakit yang tertahan, kata dia, dan banyaknya dari hubungan, dari laki-laki. Aku belum cerita, tapi dia bisa tahu itu. Dan aku bilang, iya memang betul. Jadi orang itu bilang katanya, orang laki-laki yang sama aku itu memang pasti akan selalu begitu. Hubungan kamu sama mama sama papa kamu gimana? Waktu kejadian itu Iya. di rentang 2023, 2024, 2025, aku kan selalu ceritakan ini ke mama ya teh. Jadi kemanapun aku pergi itu selalu persetujuan mama. Jadi aku nggak berani lah. Gitu. Mamaku tahu dan mamaku bilang, iya memang kakek aku begitu gitu. Dulunya mencari memang gitu kan. Oh ya mungkin ini dari kakek segala macam. Aku bilang, ma tapi ini dibilangnya ada kiriman. Mamaku bilang enggak, kayaknya nggak akan bisa orang ngirim kamu katanya karena memang udah dijagain sama kakek segala macem kayak gitu. Dan mamaku bilang kan, iya tapi mama memang ngerasa aku jadi memang lebih temperamen. Aku temperamennya parah banget teh. Bahkan sama pasanganku yang sekarang tuh itu parah banget. Sebelumnya aku nggak pernah bisa marah meledak-ledak. Aku tuh selalu tenang nyelesain masalah. Tapi ketika sama pasanganku yang sekarang itu aku temperamen banget. Tapi karena ya untungnya dia juga maksudnya bertahan sama aku. Ya akhirnya kita juga mau nikah jadi ya udah. Hubunganmu dengan papamu? Baik-baik aja, cuman ya memang akunya yang mudah marah. Oke, kalau untuk mencari yang namanya benang merah itu aku nggak bisa langsung iya lo dikerjain orang. Jangan dulu. Iya. Kita ngambil cari tahu kenapa bisa jadi kena sama orang atau kenapa kamu bisa dapetin feel yang ini bukan gift gue nggak mau dapet mimpi yang begini, ibaratnya dapet kehidupan kayak gini terus ini apa? Ini kenapa ditunjukin yang nggak enak kayak mimpilah ya bercak ya kayak kamu seakan-akan diteror lah. Iya. Oke. Terus kalau memang saya dijagain gitu, gunanya dia ngejagain apa, untuk apa fungsinya, kan pasti kamu ada pertanyaan ke situ kan di hati kamu. Yang aku tanya balik sama kamu dari 2023 ke 2026 ini, pernah nggak mimpi kamu ketemu sama orang? Sering. Nah orang itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Lebih ke laki-laki, tua atau muda? Aku nggak tahu ya teh, kadang aku ketemu laki-laki bapak-bapak, kadang aku ketemu yang muda, kadang aku pernah mimpi juga kayaknya ini pacar aku gitu. Kalau lagi mimpi sama orang, mau itu laki-laki perempuan, dia hanya gerakan badan atau pernah ngomong sama kamu? Pernah ngomong, tapi aku kurang ingat juga dia ngomongnya apa. Cuman ya memang pernah juga mimpi yang kayak seakan-akan ya udah kita pacaran, kita jalan, kita kemana. Jatuhnya lebih ke gantung waris kalau kayak gini. Kalau dari tarik yang aku lihat ke kamu memang ada, kita lihat flashback ke belakangnya memang ada masa lalu, ada orang lain yang mencoba buat kamu gini, lingkaran kamu itu kalau ketemu pasangan, terus ketemu rezeki keuangan, itu putusnya di tengah mulu. Contoh kamu deketin laki-laki. Ya ini mau deketin laki-laki nih dia, kamu udah suka sama dia, dianya enggak. Dia suka sama kamu, kamunya enggak. Kalian sama-sama suka, ada aja yang orang tua lah, yang temen lah ganggu atau kita kayak gue kok tiba-tiba hilang feeling, gue juga hilang feeling ya udah kita putus bahasa gitu. Rezeki pun kamu dapet terus kamu mikir yang gue padahal nggak beli apa-apa tapi kok duit kayaknya cepet banget habis. Nah itu aku udah jaring kalau bahasanya udah kamu masuknya gantung waris gitu. Nah kalau ditanya emang aku ada yang jagain teh. Terus leluhur ini kenapa ada di aku? Terus kenapa nggak bisa jagain? Terus kenapa dengan mimpi? Terus kejadian teror. Oke, kita satu-satu pecahin ya ini. Kalau leluhur, ya. Apalagi kamu kan dari ini ada 2 orang ini kita tadi di balik on cam. Jadi aku sempat cut sedikit.
karena harus bukan ritual ya, harus ngisi energi aku dengan minum air dingin biar fresh otaknya. Baca ini tuh pusing bener. Oke, di belakang kamu memang ada 2 sosok laki-laki, itu kita bilang orang tua, kakek-kakek. Umurnya itu sekitar yang satu 60 tahun, yang satu 70 tahun. Cuma yang satu bahasanya tidak Sunda. Kalau kamu orang Sunda. Iya. Nah, kenapa yang satu ini ada di badan saya dan yang satunya lagi ada di badan saya juga, tapi bukan ada jalur keluarga. Yang satu memang leluhur kamu, leluhur plek, leluhur. Dia tidak bisa jagain kamu dengan serat yang dalam banget, yang ngiket banget kamu kayak gue mau disantet kayak gimana pun nggak bisa. Tapi kok ini bisa tembus teh, kata orang gue diguna-guna atau gue dikerjain. Kenapa? Karena ibadahnya masih 0. Teh gue sholat iya, tapi tingkat khusyuknya kamu belum ketemu. Karena gini, orang kalau mau dalemin dengan kodamnya, leluhurnya dan lain-lain, itu jangan ditanya, Teteh cek kodam, aku yang jagain katanya perempuan, cuma katanya. Tapi gunanya nggak ada. Kenapa? Kita belum tahu caranya bersatu dengan badan itu kayak gimana. Ibadahnya dulu dinaikin, kayak contoh segala fitnahan, segala emosional kita tahan. Nah, titik kamu belum ketemu. Kamu dengar emosi sedikit aja kayak misalnya, ih gila lu yang gila. Lu, bukan gue gitu. Kayak di film-film gitu ya. Terus dicolek nih, jangan sentuh lagi, iu jijai gitu. Gimana yang si ini Nisa Sabian, idi glay gitu ya kan. Kamu masih emosi. Masih banget dan kamu yang ngerasain itu sayang. Satu umur kamu belum mateng yang emang gini, ada yang namanya patokan kedewasaan orang itu nggak selalu umurnya di angka 30 atau 40. Kadang di umur 17 tahun atau 18 tahun aja dia udah dewasa. Jadi kamu belum ketemu itu. Dan kamu orang lagi sakit. Kenapa aku bilang sakit? Ada orang lain di masa lalu kamu ada niat buat nutupin itu biar kamu gak berjodoh sama orang ini yang jadi targetnya dia. Jadi targetnya dia itu laki-laki yang suka sama kamu, tapi si perempuan yang ini nih yang gak suka. Nah teh kan aku udah gak sama dia, aku udah sama calonku sekarang. Yang namanya ilmu sihir sama aja kayak kamu buang sampah di satu ruangan, ya udah terus kamu tinggalin. Tapi datang cuma buang sampah lagi, terus tinggalin tanpa disapu, tanpa dipel. Nah kayak badan kamu, dia ngirimin terus, imbas, ketumpuk nih energi buruk di badan kamu. Terus kok dia masih aktif teh, kenapa? Yang aku lihat lagi kita tarik dari 2023 ke 2026, ini orang ini sampai kamu ketemu sama pacar kamu, sampai sekarang ibaratnya udah lamaran mau nikah, dia orang ini masih ngerasanya tuh laki-laki ini gak mau sama dia gara-gara kamu. Hanya sebatas itu. Gede gak teh ilmunya? Oke. Dan tambah lagi, kamu ritual kemarin itu mempergede sinyal dia di badan kamu. Makanya makin apes. Bener gak kamu pulang tuh ritual yang kamu tiba-tiba tiduran, ganti pakai kain, malah hidup kamu malah gak tenang, makin gelisah, makin apes aja deh. Gue mau ngelakuin apapun kayaknya. Terus mimpi malah makin aneh, makin ribet lagi. Nah itu karena gini, kalau orang mau pembersihan, dimandiin kembang, terus dipakai cara-cara yang aneh lah gitu, pakai dupa, terus dia ya segala macam lah badan lu diapain, itu energi bukannya yang positifnya masuk, terus energi yang hitamnya itu kebuang, malah energi yang gelapnya ini, yang negatif ini makin tinggi di badan kamu. Akhirnya leluhur kamu itu bentrok sama badan kamu. Niatnya mau nolongin gak bisa. Ada sekatan itu. Tambah lagi kamu kalau panik kamu yang benar-benar panik banget. Gak bisa tenang, gak bisa yang mikir. Kamu panik banget. Nah itu kenapa dia tidak bisa 100% ngelindungin kamu. Kalau dibilang ada gak teh yang dia ngebantuin? Ada. Kamu tidak pernah kecelakaan. Kamu tidak pernah sampai yang dicekek atau mau mati. Karena setiap dikit kamu gak ada nafas saat di perut, kamu langsung bisa bangun. Seperti ada yang narik. Nah itu menolong. Karena leluhur kita itu juga kayak tangan bantuan dari Allah gitu. Buat ngejagain kamu. Satu, kamu kan jauh dari orang tua. Walaupun hubungan kamu baik sama ibu bapak kamu. Namanya anak di rantauan atau anak keluar dari rumah itu tanggung jawab kamu kan sendiri. Kamu yang ngejagain badan kamu sendiri. Tambah lagi, yang aku tidak suka di badannya dia itu
Kan ini anak ya sahabat mistis, ini anak kan udah masuk ke ranahnya gantung waris, terus penyembuhannya kayak gimana? Dia penyembuhan cuma terakhir itu di pondok pesantren Iya. dan dia nggak datang lagi, bener nggak? Iya. Harusnya datang lagi kan? Iya. Betul dong? Iya. Harusnya kamu sekali lagi. Tapi putus memang bersih. Tapi kamu kayak ada yang hampa. Karena leluhur kamu harus bisa balik ke badan kamu dengan kamu sendiri. Kamu zikirin, jadi kamu tawasul dulu, ya zikiran, ya sholat wajibnya dijalanin, baru sunnahnya. Sama kalau setiap selesai menstruasi, mandinya yang benar. Iya. Sadar nggak? Kadang-kadang suka kayak buru-buru, kayak ya udahlah asal gue yang keramas gitu. Oke, itu buat badannya Yeni. Jadi Yeni ini memang gini ya, mau sahabat mistis bilang apapun ke aku kayak kodam aku tuh gede loh teh, kata orang bla 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 bla. Kamu anggap aja diri kamu itu kelas 1 SD, tapi pengen banget belajar anak kelas 2 SMA. Jadi kayak lo belajar aja dulu, ada tahapannya, sampai titiknya lo tahu kuat kekuatan yang energi di luar itu atau leluhur itu, kodam itu bisa nyatu ke badan. Tapi kalau lo nggak ngapa-ngapain terus ngerasa gue ada yang jagain kok, tenang aja gue nggak bakalan kena santet, karena kesombongan kita, jumawa kita malah kena. Nah oke, kita bahas ke teror. Kenapa teh ada teror darah, ya kan? Ada terus kamu mimpi, kita ke darah dulu. Darah itu gini, kalau orang gantung waris lebih sering pakai ayam cemani. Ya. Terus kalau orang mau dibikin gantung waris tidak hamil, tidak punya tidak bisa nikah, itu biasanya pakai darah menstruasi. Kalau kamu pintar, karena kan disitu takut ya, panik. Kalau kamu pintar, saat kamu ada bercakan darah itu kamu pegang deh. Itu kayak menstruasi. Kendel-kendel. Nah, apa sih? Lendir. Ya, tahulah darah mens gimana, pokoknya begitu. Iya, tapi dari aku lihat memang teksturnya begitu. Bukan darah dari badan. Tapi kan besok atau lusanya itu darahnya hilang. Dia menghilang begitu aja. Kayak ditelan bumi di kamar kamu, ya ibarat di kamar mandi itu hilang gitu aja. Kayak ada orang yang bersihin, walaupun bercak yang kecil-kecil itu masih ada. Tapi si kentalnya ini gak ada. Itu tuh ritual awal dia buat memastikan kalau kamu itu masih di tangan si dukun. Karena yang namanya dukun, kalau ngelepasin targetnya gitu aja dia akan mati. Takutnya contoh dia gak pernah ngeliatin kamu nih, kamu diobatin sama orang, kalau dia lengah sama kamu, dia bisa mati kan. Benar memang ada yang guna-guna kamu, tapi itu udah cukup lama. Kok terornya baru? Terornya bukan baru. Yang namanya orang ngerjain itu hari ini ngerjain belum tentu besok atau minggu depannya kena. Sebelum lewat 41 hari itu belum lancar. Kecuali target yang dia pilih itu memang gak sholat, terus emang gampang dikerjain atau terpengaruhnya gampang. Itu 2 hari kita ritual pun kena. Dan kenapa kamu masih ada di sekolah itu lagi? Iya. Ya di masa sekolah. Orangnya masa sekolah. Udah kayak gitu kalau kamu keluar dari sana, lingkungan sekolah di mimpi kamu bisa keluar, ya dia kalah. Kenapa sih teh gak bisa ada jalan keluar? Jalan keluarnya itu di saat kamu yakin kalau diri kamu itu sebenarnya cuma butuh memaafkan mereka. Kamu maafin mereka, kamu mengikhlaskan apa yang udah ya terjadi sama kamu, ibadah kamu naikin lagi, kamu sedekah subuh, rasakan nanti di mimpi kamu, pelan-pelan ketemu jalan keluar. Yang ngebantuin itu bukan dari spiritualis atau kiai atau alim ulama, kamu sendiri. Benar, ada yang guna-guna kamu, sudah cukup lama, ada 4 tahun. Kalau ditanya kenapa tahun 2023 itu baru dikirim, Tuhan itu kirim teka-teki ke mimpi kita untuk kita memecahkan masalah itu biar gak terlalu berlarut. Kadang kita dikasih notis sama Tuhan lewat mimpi, kadang lewat ketemu orang atau lewat orang lain. Nah itu kan cuma tangan Tuhan aja, tangan Allah buat nolongin kamu. Nah sebenarnya kamu udah lebih dari tahun 2020 aja kamu ada yang dikerjain orang. Kamu tuh sering banget dikerjain perempuan loh. Karena cuma gara-gara laki-laki. Jadi kamu tuh tipikal orang yang cuek. Yang temenan itu kayak nyablak. Maksudnya kamu care sama semua orang. Tapi perempuan itu kalau ngeliat kamu jadi ganjen. Udah kayak gitu muka kamu jutek banget. Bisa gak, ada gak yang ya jangan gitu banget gitu ya. Kayak
Ya dia judes banget nih, ada temennya soalnya, ya bener ya, temen lu judes bener kan mukanya. Jadi kayak orang tuh kalau ngeliat kamu, cewek jutek banget nih. Iya, judes padahal aku banget. pasang muka biasa aja sebenarnya teh. Ya, kalau sekarang kalau gue kayaknya pasang barcode kalau gue. Jadi kalau mau gue senyum ya cepet gitu. Jadi gue gini 200.000 tingkatnya gini gitu ya kan. Enggak, emang kamu dari dulu begitu, cuma fase kamu dari SMA sampai kamu kuliah kebanyakan orang itu ngasihnya air. Jadi gini, foto kamu dimainin di air, disebut namanya biar kamu ibaratnya jauhin itu cowok atau si cowok ini pengen dapetin kamu. Kamu begitu terus. Empat cowok. Yang ibaratnya gara-gara dia, lu jadi kayak sekarang. Cuma kalau dilihat orang kayak, teh bener nggak saya ada leluhur? Ya. Caranya gimana? Itu tadi aku udah bilangin di badan kamu dulu. Terus bener nggak saya dikerjain orang? Iya. Dan kamu udah denger sendiri di balik kamera tadi udah saya jelasin. Jadi di sini kenapa sih tadi di balik kamera kan gue nggak denger gitu, bukan? Karena ada satu privasi yang harus aku jaga dari Yeni gitu biar orang lain tuh nggak terlalu notice apapun. Ini apa ya, tugas saya. Kalau memang tidak perlu saya ucapkan di begini ya, saya akan ucapkannya langsung ke yang bersangkutan. Nah Yeni, pesan teteh cuma satu. Kalau di dalam kosan kamu udah mulai bau nggak enak, karena dia akan mengintai kamu terus. Dia akan berakhir nih Mei ini udah selesai kok. Karena kamu harus punya kaki ya. Bahasanya gini, kamu harus punya kaki buat bener-bener yakinin kamu bisa ibadah baik. Karena ibaratnya bulan ini kamu nikah itu ibadah yang paling besar. Nah lanjutin, karena kamu punya imam, kamu bilang sama suami kamu nanti aku mau ibadah buat ngerapihin juga badanku biar rumah tangga kitanya gak ada yang ganggu. Karena yang aku gak mau gini, udah kamu keganggu nanti rumah tangga kamu keganggu. Ibadahnya dicakepin lagi, dirajinin lagi, dibagusin lagi, minta maaf sama mama, sama papamu, minta maaf ke pacarmu. Down dulu buat emosi. Caranya gimana? Setiap mau marah istighfar. Iya teh. Habis istighfar kamu ngambil wudhu. Usahain kalau lagi bener-bener, ya gue udah mau meledak teh, istighfar aja. Kalau lo jauh dari keran bahasa gitu ya. Ada yang mau ditanyain gak ke teteh yuk? Berarti memang ini tuh banyak yang kirim ke aku. Dan maksudnya yang masih sampai sekarang itu tinggal satu. Si perempuannya itu. Udah tinggal itu. Kayaknya kayak dia juga kejebak gini loh. Dia mikirnya ini orang suka sama kamu, padahal kamu juga nggak suka sama dia. Tapi ini laki-laki karena tahu kamu sekarang udah punya pacar, mikirnya ini laki-laki tuh juga suka sama orang lain juga bukan gara-gara dia nggak suka sama nih perempuan, tapi gara-gara kamu. Paham? Kalau orang udah sakit hati, Yen, punya iri hati, bukan punya penyakit hati, dia mau lihat kita pakai celana kedodoran aja kan dibenci. Kita tibang pakai tas baru beli yang ibaratnya harganya 50.000 aja udah uring-uringan benci. Jadi kita mau ngomong, kan gue gak salah teh, hati sama pikiran orang kita gak ada yang tahu. Yang penting kamunya bagusin aja. Ini udah lumayan membaik, baikin lagi. Berarti kalau memang nanti ada waktu untuk sowan ke tempat pondok pesantren itu datang lagi aja. Bilang, kasih tahu kamu mau punya hajat, kamu mau nikah, biar dilancarin. Terus usahain kalau datang ke tempat guru, kan itu kiai besar, ya bawalah bingkisan apa biar seneng gitu, oke? Oke teteh. Gara-gara emosi nih, ya nih, kan kamu suka meletup-meletup. Hal terbodoh yang pernah kamu lakuin apa sebelum teteh tutup? Mukul diriku sendiri. Pakai apa mukulnya? Pakai tangan aku sendiri. Biar apa? Biar jelek? Aku ngerasa itu cara peralihan dari rasa sakit yang di dalam teh. Oke. Itu. Kamu tuh karena mendem ini semua, gak ketemu jalan keluarnya. Terus kamu gak tahu apa yang ada di badan kamu. Suatu saat nanti kamu notice sama salah satu orang yang aku lagi ucapin kayak gini nih. Kamu kenotis, kok gue kepikiran sama dia terus, kok ada gambaran mukanya dia. Sekali lagi maafkan. Tolong maafkan dia. Dia juga manusia, kamu juga manusia, kamu juga punya emosi besar. Maafkan, jangan bodoh dengan bunuh diri. Karena bunuh diri lebih nyiksa lagi.
Nanti lu kalau nemploknya di rumah angker gitu kan jadi gue sama Kang Nanda yang repot penelusuran tempat lu ada. Saya Yeni, Yeni yang podcast gitu. Lu jadi bunuh diri kan gak lucu. Gue kembaliin lagi kan gak enak. Pokoknya hidup kamu sekarang umurnya berapa? 27. Masih panjang banget. Mudah-mudahan lancar sampai hari H. Amin. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Kalau mau ngundang saya kabarin ke Ale. Insya Allah kalau ada waktu saya datang. Silaturahmi kamu sama orang pondok pesantren dijalanin lagi. Mau sebelum nikah atau sesudah nikah tolong jalan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Untuk orang yang pertama kali aku datangin itu memang tidak berniat jahat. Kalau yang pertama kali yang mana nih yang kamu pakai kemben itu? Nah emang ada niat jahatnya? Jadi dia nggak ngerti-ngerti. Lu mau dicabulin tahu mau dipakai. Punya. Mau dicabuli, mau digunakan badan kamu. Biar apa nantinya? Kamu akan ketergantungan sama dia. Jadi kamu disetubuhin terus. Karena nanti akan dia bilang gini, aura kamu ketutup nih. Kamu berhubungannya dengan hati. Kamu berhubungan sama laki-laki kayak tentang hubungan tuh kamu putus. Kayak tentang hubungan kamu gak berhasil. Dia yang akan ngawinin batin kamu, bahasanya begitu. Udah kebaca kok, udah gak baik. Maafin ya. Iya. Biar apa yang dia lakuin, mereka lakuin ke kamu, biar Allah yang kasih. Kalau dibilang kita percaya nggak sama karma, kita percayanya hukum tabur tuai. Mereka yang menabur, mereka yang menuai. Toh dibalik kamu udah ketemu sama orang itu, kamu nih makin dimelekin lagi sama Allah ya kan. Akhirnya ketemu sama orang yang benar-benar nolongin kamu. Mudah-mudahan apa yang saya ucapin kamu tanemin, yang baiknya, yang buruk-buruknya buang. Hidup kamu makin baik lagi. Kalau ada apa-apa hubungi admin aja kalau mau tanya, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi nggak? Udah cukup teh. Cukup puas nggak? Sudah. Udah tahu kan apa yang jadi pertanyaan kamu di pikiran kamu, udah tahu kan? Sudah. Betul diguna-guna, betul punya leluhur, tapi cara buat nyambunginnya kamu harus tahu itu. Iya, siap. Oke. Jangan 01 aja setidaknya. Iya. Oke, sahabat mistis yang punya perasaan, hati, pikiran sama kayak Yeni ini. Iya teh, aku ngimpi terus dan ngimpi yang sama berulang. Kalau nggak usah nanya sama aku, ibarat kalau kita searching di Google atau kita nge-googling tentang mimpi yang berturut-turut begitu aja udah nggak baik, ibaratnya ada tanda. Nah, cara pertama apa sih teh buat ya jaga-jaga gitu, ibadah dulu aja. Kita bisa ruqyah sendiri kok. Caranya kita ibadahnya dengan khusyuk, memang minta sama Allah. Nah, kalau misalnya dikasih jalan, kita ketemu spiritualis atau alim ulama atau kita di tempat kajian, yakin kalau kita ikhlas buat memang ikhtiar berobat gitu, berobat hati sama Allah tapi lewat jalur pengajian atau lewat kajian atau memang ruqyah. Jadi segala sesuatu itu jalan keluarnya kayak Yeni cerita di sini hanya sekitar 40 sampai 50 menit. Tapi perjalanannya dia dari 2023 sampai detik ini ngobrol sama kita, dia belum ketemu jalan keluar yang bikin dia benar-benar keluar dari pintu yang nggak kebuka ini. Kayak ibaratnya di mimpinya nggak ada jalan keluar. Jadi kalian yang putus asa, yang baru ngerjain baru seminggu terus ngerasa kok gue nggak sembuh-sembuh ya, aduh. Jangan nganggep waktu seminggu itu seperti waktu yang panjang. Karena kalian nggak tahu orang di luar sana ada yang 10 tahun, 15 tahun kayak bangkit dari keterpurukan mereka, mau sakit medis kayak cancer, terus tumor ya, penyakit-penyakit yang benar-benar medis aja mereka butuh waktu panjang untuk berjuang. Kalian yang cuma dikatakan non medis yang sebenarnya kalian bisa ngobatin banget dari pikiran sama hati kalian, tapi udah keburu pasrah karena capek. Jalan keluar itu panjang. Tuhan ngirimin kita ujian itu buat kita jalani. Ya kan, ujian dicobain nih, dijalanin. Bisa nggak gitu, jangan ujian dipelototin aja kagak lulus-lulus kitanya ya kan. Ya pokoknya buat kalian semua yang ngerasa kayak Yeni mau konsultasinya langsung tidak di podcast, langsung hubungi admin saya Ririn dan Sasi. Terima kasih buat sahabat mistis, terima kasih buat Yeni, temennya Yeni nih, terima kasih sayang. Terima kasih buat kru aku, admin semuanya, all kru dari Ria Puspita Official, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.